Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah 2019 dan 2018 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Hari ini kita masuk di materi ke-11 di mata kuliah ini, Ekonomi Mikro Islam. Hari ini kita membahas, kita diskusikan mengenai konsep biaya dalam mikro Islam. Sebelum kita awali perkuliahan, seperti biasa, mari kita mulai dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita lantunkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nuril Anwar wasiril asrori tiryakil aliyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada bahasan materi kita hari ini, yaitu teori biaya dalam konteks mikro Islam. Pertama, beberapa hal yang kita lihat hari ini, yaitu konsep biaya itu apa, kemudian ada biaya produksi jangka pendek, biaya produksi jangka panjang, kurva biaya, kemudian konteks biaya dalam ekonomi mikro Islam. Pertama, kalau kita lihat konsep biaya ini, apa itu biaya? Maka pada dasarnya kalau kita lihat biaya, dan di sini definisi dari teori biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor produksinya dan bahan-bahan bakunya yang kemudian digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Kita ambil contoh sebuah perusahaan pakaian, misalkan sebuah toko butik, apakah toko pakaian, toko fashion dan sebagainya. Ketika dia memproduksi bajunya, maka di situ dia perlu kain, dia perlu benang, dia perlu mesin jahit, dia perlu tenaga kerja dan sebagainya. Maka inilah yang dinamakan dengan biaya produksi. Maka kemudian beberapa teori dalam biaya produksi ini, pertama, biaya atau ongkos produksi menjadi semua pengeluaran, jadi pengeluaran total dari bahan bakunya, tenaga kerjanya, teknologinya,
yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi tadi, kemudian untuk memperoleh bahan-bahan mentahnya yang diperlukan untuk menciptakan barang yang diproduksi. Kemudian salah satu konsep biaya produksi dalam ekonomi mikro yaitu ada namanya maksimalisasi keuntungan, yaitu dengan minimalisasi biaya produksi. Jadi yang namanya setiap perusahaan, setiap pengusaha, setiap pedagang pasti mencari laba dalam usahanya, pun dalam pengusaha Islam pun sangat diperkenankan mencari laba. Namun demikian ada hal-hal perbedaan juga, nanti kita bahas di materi minggu depan. Maka kalau kita lihat di sini minimalisasi biaya produksi menjadi hal yang penting. Maka dikatakan produsen akan selalu mencari barang baku di tangan pertama. Jadi dikatakan di tangan pertama ini harganya yang paling murah, harganya yang paling istilahnya paling menguntungkan untuk produksinya. Maka kemudian ada konsep lagi opportunity cost, yaitu selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Jadi dikatakan di sini adalah biaya pilihan. Jadi ambil contoh sebuah perusahaan pakaian tadi, sebuah pabrikan pakaian tadi, ketika dia membuat bajunya maka dia akan memilih. Jadi ambil contoh dia memperoleh kain ini ada dua distributor. Distributor pertama menawarkan kainnya di harga 10.000 per meter. Kemudian distributor kedua menawarkan di harga 11.000 per meter. Maka di situ secara opportunity cost-nya sudah kelihatan akan dipilih yang 10.000 per meter karena itu akan lebih rendah dari biaya produksinya. Maka kemudian ada juga yang dinamakan dengan biaya eksplisit, yaitu pengeluaran aktual secara akuntansinya terhitung semua dari perusahaan untuk menggunakan sumber daya dalam proses produksi. Jadi semuanya dihitung tadi, bahan bakunya apa saja, kemudian alat-alat yang diperlukan, mesin-mesinnya, tenaga kerjanya, upah tenaga kerjanya, dan sebagainya. Kemudian ada juga biaya implisit, yaitu biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan dalam proses produksi. Jadi ambil contoh biaya implisit ini ketika sebuah perusahaan dia mengeluarkan polusi. Jadi mungkin dia mengeluarkan limbah ke alam, dia buang gas ke alam, dia buang limbah cairan ke sungai dan sebagainya. Maka di situ akan ada biaya tambahan. Jadi dia harus menyaring dulu dari hasil produksinya tadi. Apakah dari cerobong asapnya, apakah dari limbah airnya tadi. Harus disterilisasi dulu, harus dibersihkan dulu. Itu hukum AMDAL di Indonesia, analisis dampak lingkungan. Itu ya. Maka kemudian beberapa konteks jenis biaya produksi ini tadi ada dua, yaitu ada biaya eksplisit, jadi yang ketahuan semuanya, yang memang dibayarkan di awal. Jadi dia perlu bahannya apa, dia perlu bahannya itu belinya di mana, maka ongkos kirimnya berapa, kemudian upah tenaga kerjanya, mesinnya, listriknya, dan sebagainya. Kemudian ada juga biaya tersembunyi, yaitu dikatakan pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsennya tadi, berupa modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Jadi ambil contoh kalau kita lihat dalam sebuah perusahaan, ambil contoh PT, pasti ada namanya direksinya, ada manajernya, ada supervisor, ada karyawan, ada security dan sebagainya. Maka para pegawai tadi dari level teratas sampai yang paling bawah itu kan semua digaji, semuanya dibayar, maka biayanya beda-beda, maka itu dikatakan biaya tersembunyi. Ada juga kalau kita lihat hukum di Indonesia, semua perusahaan harus membayarkan pajak dan CSR, maka dikatakan itu juga biaya tersembunyi dari perusahaan. Kita lanjut lagi, kemudian macam-macam biaya produksi, jadi ada beberapa hal. Misalkan biaya produksinya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, mesin-mesinnya, biaya administrasi, biaya ke notaris pendiriannya, izin usahanya, dan sebagainya. Kemudian ada biaya administrasi yaitu terjadi dalam rangka pengarahan, pengendalian, operasional perusahaan. Jadi kalau kita lihat pasti ada yang seperti ini. Misalkan perusahaan tadi ketika ingin meningkatkan skill pegawainya, maka akan dilakukan pelatihan, itu dikatakan biaya administrasi ini. Kemudian biaya pemasaran juga penting, jadi dikatakan perusahaan akan berdiri kalau dia bisa mempromosikan usahanya dengan baik, produk-produknya bisa laku di pasaran, jasa yang ditawarkan bisa laku di pasaran. Maka dikatakan di situ pasti perlu biaya marketing, biaya pemasaran, ya.
Kemudian ada lagi biaya keuangan yang berhubungan dengan perolehan dana operasional perusahaan. Misalkan biaya bunga, jadi ketika misalkan dia perlukan pinjaman dana ke bank, maka kalau kita lihat kan bank ada sistem bunganya, ada sistem bagi hasilnya, maka dikatakan itu biaya keuangan. Oke, kita lanjut lagi hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Jadi di sini konsepnya seperti ini, biaya di mana Q sama dengan outputnya. Kemudian dari output tadi akan ada inputnya. Jadi yang kita tahu dalam sebuah perusahaan pasti ada inputnya hingga akhirnya menjadi output. Jadi ambil contoh tadi, dia beli kain, kemudian dia beli benang, dia beli mesin jahit, dia kemudian membayar tenaga kerjanya, maka dikatakan dari biaya input tadi dihasilkan bajunya, dihasilkan celananya, dihasilkan mungkin hijabnya dan sebagainya, maka akan ada output produk yang dihasilkan. Maka kemudian fungsi biaya produksi pada intinya adalah hubungan input dengan output tadi. Jadi berapa besaran biaya input yang diperlukan, kemudian berapa nanti yang dihasilkan dari outputnya, itu dikatakan sebagai biaya input dan output, biaya produksi. Maka perilaku dalam biaya produksi akan selalu dipengaruhi beberapa hal. Pertama, karakteristik fungsi produksinya. Jadi kalau kita lihat kan yang namanya perusahaan juga ada yang beberapa macam, beberapa versi. Ada pengusahanya yang sangat jujur, kemudian ada juga beberapa pengusaha yang mungkin curang, dia sedikit mencurangi bahannya dan sebagainya. Maka kita lihat di situ secara fungsi produksinya berbeda. Kemudian kedua, harga input yang digunakan dalam proses produksi. Jadi kalau kita lihat ambil contoh HP sekarang ya, model HP yang kita pegang sekarang. Maka kalau kita lihat handphone itu kan ada perusahaan namanya Xiaomi, ada perusahaan namanya Samsung, kemudian ada juga perusahaan namanya Apple. Maka kalau kita lihat di situ kan harga inputnya berbeda, maka harga jualnya juga beda. Dari HP tadi macam-macam ya. Oke. Lanjut kita bahas kedua yaitu biaya produksi short term and long term. Jadi ada namanya jangka pendek, ada jangka panjang. Pertama, dalam jangka pendek ada beberapa formulasinya, ada beberapa konsep, yaitu pertama di sini mengenai TC, TFC, dan TVC. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya sudah mungkin insya Allah sudah diajarkan di ekonomi mikro semester 2 kemarin. Maka intinya biaya produksi di sini pertama biaya total, yaitu keseluruhan jumlah yang diperlukan dalam produksi perusahaan. Jumlah total antara biaya tetap dengan biaya variabel. Maka biaya tetap ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Jadi dikatakan di situ sudah memang paten perlunya sekian. Ambil contoh tadi pabrikan baju, maka dia perlu kainnya itu 1000 meter persegi, apakah 10.000 meter persegi. Itu kan dikatakan biaya tetap. Maka dia perlu juga distributornya yang bisa memberikan harga yang pasti, yang harganya nggak berubah-berubah fluktuatif, itu penting bagi perusahaan. Kemudian kedua ada konsep TVC yaitu total variable cost, adalah biaya variabel yang bisa berubah-berubah jumlahnya. Kita ambil contoh sederhana, kita lihat di Indonesia ada namanya pajak. Pajak itu berubah-berubah tergantung berapa besar penghasilannya, gitu ya. Jadi dikatakan total variable cost ini. Oke, lanjut ada beberapa lagi yaitu biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata dengan marginal cost. Biaya tetap rata-rata AFC adalah perbandingan total biaya tetap dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Jadi total biayanya tadi ambil contoh dia untuk menghasilkan 1000 pakaian, dia perlu istilahnya tadi bahan bakunya sampai di angka 100 juta. Maka dikatakan biaya tetap rata-ratanya 100 juta tadi dibagi 1000, maka akan ketemu harganya tadi ya sekitar 100.000 per baju. Kemudian ada juga biaya variabel rata-rata, yaitu perbandingan total biaya variabel dengan jumlah produksinya. Jadi ambil contoh pajak tadi. Jadi pajak kan istilahnya di Indonesia ditetapkan antara 5 sampai 10% dari penghasilan perusahaan. Maka di situ dikalikan dengan hasil outputnya, hasil penjualannya. Kemudian ada juga biaya total rata-rata, perbandingan antara biaya total produksi dengan jumlahnya. Ada juga marginal cost, yaitu perbandingan antara kenaikan setiap ongkos produksi yang dihasilkan dengan kenaikan jumlah produksi, jadi biaya marginalnya di situ.
Maka dalam jangka pendek ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam konteks biaya ini. Dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi yang variabel, yang istilahnya tadi marginal, berubah-berubah. Maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga selalu menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya jumlah output. Jadi ambil contoh biaya untuk beli mesin jahitnya tadi. Jadi kalau dia produksi 100 baju pun atau antara produksi 100 baju atau 150 baju, toh tetap sama aja dia juga perlu beli mesin jahit untuk membuatnya. Bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan, biaya tetap ini juga harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Kalau kita lihat yang namanya mesin tetap perlu perawatan, tetap perlu dihidupkan agar nggak rusak itu ya istilahnya ya. Maka dikatakan biayanya juga tetap keluar dalam jumlah yang sama. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalkan beberapa hal: gaji tenaga kerja, penyusutan mesin, penyusutan gedung, peralatan, sewa tanah, sewa kantor, sewa gudang, dan sebagainya. Dalam jangka panjang biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Jadi dalam jangka pendek kurvanya seperti ini, TFC ini selalu bergerak dari tengah ke kanan, dari tengah kiri ke tengah kanan TFC-nya. Jadi dikatakan biayanya per tahun tetap akan keluarnya akan sekian, itu akan sekian nominal tadi, beberapa juta tadi istilahnya, keluarnya di angka yang sama. Sedangkan biaya variabel biayanya bisa berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya output. Semakin besar output yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Maka kurvanya akan seperti ini, bergerak dari kiri bawah, dari angka 0, melengkung kemudian ke titik A hingga ke titik TVC ini, total variable cost-nya. Beberapa contoh biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Ambil contoh biaya bahan baku di Indonesia dalam ekonomi makro ada namanya inflasi. Jadi bahan baku bisa berubah-berubah harganya. Bisa jadi ketika beli pertama di angka 10.000 per meter, kemudian karena ada beberapa hal di tahun-tahun berikutnya akan jadi 15.000, akan jadi 20.000, itu dikatakan biaya variabel. Contoh lagi biaya tenaga kerja sudah pasti berubah-berubah karena mengikuti upah minimum regional di kota tersebut yang harus diikuti ya. Maka besarnya biaya variabel total atau TVC ini adalah biaya yang besar kecilnya selalu mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Gambar di kurva tadi jadi dikatakan dari kiri bawah, dari angka 0 terus bergerak ke arah atas, kanan atas. Jadi intinya semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabelnya juga semakin tinggi itu ya, mengenai biaya jangka pendeknya. Jika antara biaya tetap dengan biaya variabel dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi total cost, total biaya. Jadi total cost tadi, total biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, maka itu ditotal menjadi total biaya perusahaan. Total cost berada pada jarak vertikal di semua titik, di antaranya biaya tetap total dan biaya terubah total, yaitu sebesar N. Jadi akan selalu di atas TVC dan TFC karena dia total dari keduanya ini ya. Oke, kemudian kita bahas berikutnya yaitu mengenai biaya produksi dalam jangka panjang atau long termnya. Jadi tadi mengenai jangka pendek. Jadi misalkan kalau jangka pendeknya perusahaan ketika baru berdiri pertama kali, maka dia perlu menghitung berapa jumlah biaya yang diperlukan untuk modalnya di tahun pertama tadi. Misalkan dia mau buat gudang, dia mau buat pabrik, maka dia perlu beli tanah, dia perlu kemudian untuk membeli bahan bangunan pabriknya, membayar kuli dan tenaga kerja membangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan biaya jangka pendek. Kemudian ada lagi di sini yang kita bahas berikutnya yaitu biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan lagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel.
Semua pengeluaran dianggap menjadi biaya variabel, jadi nggak ada biaya tetapnya. Jadi dikatakan di total aja semua sekaligus sebagai biaya variabel, itu bisa. Oke. Maka kemudian di sini analisis biaya jangka panjang atau long run average cost atau LAC dalam konteks mikroekonominya. Pertama, proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap, seluruh biaya produksinya menjadi biaya variabel. Kemudian perilaku biaya produksi jangka panjang ini, keputusan penggunaan input variabel dalam jangka pendek. Jadi dikatakan sudah pasti kalau misalkan perusahaan ingin menjadi sustain, ingin menjadi jangka panjang perusahaannya, mungkin dia ingin perusahaannya bisa diturunkan sampai 7 keturunan, maka sedari awal sudah perlu diperhitungkan berapa biaya jangka pendeknya yang harus dikeluarkan per tahunnya itu tadi. Maka fungsi biaya jangka panjang yaitu biaya rata-rata jangka panjang LAC, kemudian ada biaya marginal jangka panjang long marginal cost LMC yang diperoleh dari biaya total jangka panjang long total cost LTC ya. Oke, kemudian biaya produksi dalam jangka panjang dan skala ekonomi, economic scale. Di dalam beberapa fungsinya, yaitu di sini mengenai kurva average cost, biaya rata-ratanya. Dalam jangka panjang berbentuk U, jadi berbentuk seperti parabola, melengkung dari atas ke bawah, kemudian naik lagi. Faktor yang menyebabkan hal ini dinamakan sebagai skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi menyebabkan kurva AC jangka panjang, yaitu kurva leverage range average cost LRAC istilahnya, menurun ke bawah. Yang menjadikan skala ekonomi ini ada beberapa hal, yaitu pertama spesialisasi penggunaan faktor produksi. Jadi dihitung faktor produksinya apa saja. Kalau memang dia sudah mantap, istilahnya tadi perusahaan baju tadi, pabrikan baju tadi, dia sudah mantap dengan harga dan kualitas yang ditawarkan oleh produsen kain A, maka di situ dia perlu menjadikan spesialisasi. Mungkin dia perlu membuat kontrak hitam putih di atas materai untuk membeli, untuk istilahnya bisnis jangka panjangnya. Jadi dari distributor kain tadi sudah menyanggupi akan mengirimkan kainnya dalam berapa jumlahnya setiap tahun, setiap bulan, gitu ya. Kemudian kedua, ada juga efisiensi dalam penggunaan bahan mentah dan input lain, itu juga perlu. Jadi bahan bakunya dihitung, dia cari dari yang mana, kualitas seperti apa, dengan harga seperti apa. Kemudian terdapatnya produksi sampingan, ini juga perlu dihitung. Karena kalau kita lihat sebuah perusahaan besar, ambil contoh kita lihat di Indonesia ada misalnya MNC ya. MNC punya bank, punya asuransi, punya kampus, punya supermarket, punya TV dan sebagainya. Maka dikatakan di sini ada produksi sampingan. Perlu didirikan unit masing-masing, perlu dihitung dari unit masing-masing usahanya. Kemudian perkembangan usaha lain yang bertalian erat dengan perusahaan induk. Jadi tadi ambil contoh MNC tadi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ada namanya MNC. Itu kan perusahaan memang berdirinya sedari awal adalah perusahaan televisi ya. Jadi TV, kalau kita lihat channel TV di Indonesia. Hingga kemudian Pak Haritano bisa punya beberapa unit usaha lain, dia punya bank, dia punya kampus dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Sebaliknya ada juga istilahnya skala tidak ekonomi, uneconomic scale, yang menyebabkan kurvanya meningkat ke sebelah kanan. Faktor utamanya adalah birokrasi organisasi yang semakin rumit hingga kemudian memperlambat pengambilan keputusan. Yang kita lihat dalam sebuah perusahaan pasti ada namanya dewan direksi, ada direktur, ada manajer cabang, ada manajer wilayah, ada juga supervisor dan sebagainya. Maka dikatakan dalam perusahaan sebetulnya selain kualitas produk dan jasa, kepemimpinan dan persatuan direksi juga penting. Ketika ini terjalin, maka perusahaan bisa sustain jangka panjang. Ya. Maka kemudian di sini skala ekonomi dengan tidak ekonomi. Pertama, skala kegiatan produksi dikatakan ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan ongkos produksi menjadi semakin rendah. Jadi ambil contoh tadi pabrikan baju tadi. Misalkan dia produksi 1000 pakaian dengan total biayanya 100 juta. Kemudian kalau dia tambahkan 200 pakaian lagi, toh cuma nambah sekitar 10 juta.
maka lebih baik ditambahkan aja produksinya, karena kalau dihitung per rata-rata akan menjadi lebih rendah. Beberapa faktor yang menimbulkan skala ekonomi ini seperti halnya satu, spesialisasi faktor produksi, kemudian pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Ada juga usaha produksi barang sampingan, pengembangan fasilitas di luar perusahaan dan sebagainya. Maka in economic scale terjadi, jadi skala tidak ekonomi terjadinya apabila konteksnya pertambahan produksi barang dan jasa yang dihasilkan malah justru bisa menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Itu juga bisa terjadi ya. Oke, terakhir mengenai kurva biaya. Pertama, kalau kita lihat tadi fungsinya seperti ini. Jadi kurva biaya produksi ada namanya fixed cost, biaya tetap yang warna merah ini. Kemudian ada variable cost, biaya bahan baku yang lain yang harganya bisa berubah-ubah tadi, tenaga kerja, upah buruh, harga bensin dan harga bahan bakar dan sebagainya. Hingga kemudian pasti ada namanya total cost, yaitu total biaya tetap ditambahkan total biaya variabelnya, ketemu total cost yang warna hijau ini. Maka kemudian dalam jangka pendek kurvanya bentuknya seperti ini, yaitu ada marginal cost, biaya marginal, ada average cost, biaya rata-rata, ada average variable cost, biaya tetap rata-rata, dan biaya AFC-nya nih ya. Fungsinya seperti ini, kita lewatkan, kita skip aja dulu. Oke, ini juga jadi beberapa perhitungan, ini insya Allah sudah diajarkan di ekonomi mikro dan matematika ekonomi ya, sudah ada ya. Mengenai ini kita lewati aja. Maka kemudian dalam jangka panjang kurvanya akan menjadi lebih rumit lagi, seperti ini bentuknya. Jadi ada namanya long run average cost yang menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu. Jadi tadi yang kita bahas sebelumnya, kurvanya berbentuk parabola seperti ini. Jadi melengkung dari kiri atas ke bawah, kemudian ke kanan atas lagi. Jadi di setiap titiknya di sini SAC1, SAC2, SAC3 akan selalu berubah-ubah. Jadi berapa besar biaya produksinya, kemudian berapa biaya inputnya, itu akan mempengaruhi di setiap angka. Jadi dikatakan akan menjadi parabola seperti ini kurvanya. Maka perilaku biaya jangka panjang yang diharapkan seperti ini. Ini mengenai kurva ini menjadi hal yang cukup rumit ya, apalagi masih mahasiswa S1 nanti. Saya sendiri pun mengenai mikroekonomi dan kurva-kurva ini perlu belajar sampai tahap S2 kemarin baru bisa memahami ya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau kita lihat di sini ada di sini namanya jalur ekspansi yang bergerak dari kiri bawah ke atas. Ada juga LTC tadi, leverage total cost dan sebagainya ini. Ya, kita lewati aja. Terakhir, biaya dalam konteks mikro Islam. Jadi kalau kita lihat mengenai konsep biaya dalam ekonomi mikro Islam, pada dasarnya ada beberapa kesamaan dalam konsep biaya ini dalam konteks ekonomi mikro dengan mikro Islam. Namun demikian tentu ada beberapa perbedaan mendasar di antaranya. Yang pertama sudah jelas, sudah pasti, sudah paten bahwasanya produsen Islami dalam konteks mikro Islam harus selalu mengikuti aturan yang ada dalam syariat Islam yang berhubungan dengan halal dan haram. Jadi dia produksinya dengan barang dan jasa yang halal, tidak dengan yang haram, tidak ada kecurangan, tidak mencampurkan barangnya haram kepada yang halal walaupun sedikit pun, tidak ya, intinya. Maka dikatakan poin kedua, menahan diri dan menghindari manipulasi pasar dengan monopoli biaya dan harga pasar. Jadi ini terkait dengan mekanisme pasar, konsep laba dan sebagainya. Kita bahas lebih lanjut minggu depan mengenai ini ya. Maka kurvanya seperti ini contohnya. Konsep biaya dalam mikro Islam. Jadi dikatakan kalau kita dalam mikro Islam ada namanya konsep bagi hasil. Jadi dikatakan di sini BEP yaitu break even point istilahnya. Jadi titik di mana ketika produksinya sudah mencukupi. Jadi dikatakan dengan produksi di angka sekian, maka modalnya tadi akan kembali dengan tepat dengan angka yang diharapkan. Maka kemudian kalau kita lihat di sini ada BEP plus bunga dengan BEP tanpa bunga. Jadi dikatakan plus bunga angkanya akan selalu sangat tinggi yang biru ini. Karena kalau kita lihat bunga dalam konteks mikro Islam juga sudah jelas dilarang. Maka kita
Maka dalam mikro Islam, dalam konsep perbankan syariah yang ditetapkan adalah sistem bagi hasil. Maka konsepnya kurvanya bukan yang biru ini, tapi yang merah ini, TC1 min bunga ini ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan mengenai materi hari ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Oke, saya akhiri. Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.